Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dedi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini saya sudah punya Oppo A78 4G dan handphone ini sudah bisa diorder di BSL ya. Spesial buat sobat yang pesan sekarang itu akan mendapatkan hadiah Oppo Enco Buds 2. Ini hadiahnya terbatas, jadi buruan diorder ya. Nah, buat yang sudah punya Oppo A78, mungkin ada beberapa fitur atau settingan yang akan saya rekomendasikan di video kali ini ya. Biasanya sih kalau beli handphone Oppo itu akan dibantu setting di toko gitu ya. Ada juga yang nggak mau disetting di toko, maunya unboxing di rumah gitu ya. Nah, buat sobat ini bisa jadi referensi atau mungkin inspirasi ya buat mengaktifkan fitur-fitur yang ada di handphone Oppo A78 4G. Setelah handphonenya dinyalakan, tentu saja kita mungkin sobat ya bisa setting wallpaper atau tampilan sesuai dengan keinginan. Itu settingannya sudah saya upload di video-video sebelumnya ya. Dan setelah selesai misalkan dengan tampilan yang sobat suka atau yang bagaimana, di Oppo A78 ini ada fitur baru yang namanya folder besar seperti ini. Ini juga bisa sobat aktifkan. Kalau folder kecil seperti ini, ketika kita akan akses aplikasi itu harus dibuka dulu, tapi untuk folder yang besar itu bisa langsung klik gitu ya. Ini sobat bisa gunakan untuk mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang penting. Cara bikinnya gampang banget. Jadi di sini kita satukan dulu. Contohnya ini saya YouTube dan Facebook ya. Terus foldernya ini diklik. Maksudnya ditahan lama. Terus ada klik folder besar. Nah, foldernya akan menjadi besar seperti ini. Terus kalau misalkan di dalamnya banyak, ini bisa di scroll ya. Contohnya Facebook saya masukkan ke folder yang ini. Nah, ini bisa digeser seperti ini. Jadi folder besar ini bisa sobat manfaatkan untuk mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang menurut sobat sangat penting atau sering banget digunakan gitu ya. Jadi nggak berpencar dan juga nggak bikin layar utama sobat itu jadi terkesan berantakan gitu ya. Kalau ada folder besar seperti ini jadi terkesan rapi. Oke, selanjutnya kita aktifkan fitur khusus yang ada di Oppo A78 5G. Caranya masuk ke pengaturan, terus di scroll ke bawah, di sini ada fitur khusus ya. Layar belah ini sudah otomatis aktif dari bawaannya, dan kita akan aktifkan jendela fleksibel. Di sini diaktifkan semua. Jadi ketika ada multitasking itu jendelanya akan melayang gitu ya, mengambang di tengah sini. Terus kita juga aktifkan baris samping cerdas. Nah, ini sudah diaktifkan semuanya. Baris samping cerdas itu ada di sebelah sini. Ini akan sangat bermanfaat banget ya untuk mengakses aplikasi yang kita butuhkan secara cepat, dan juga ada fitur background stream di YouTube ya. Kita bisa tetap mendengar atau tetap play YouTube walaupun kita masuk ke home screen atau kita keluar dari YouTube seperti itu ya. Biasanya seharusnya fitur itu bisa aktif ketika kita berlangganan YouTube Premium, tapi di handphone Oppo itu kita tidak perlu berlangganan YouTube Premium. Ketika jendela fleksibel diaktifkan itu akan seperti ini hasilnya. Jadi aplikasi yang lainnya itu bisa melayang untuk memudahkan kita multitasking ya. Misalnya ketika kita ingin membalas WhatsApp itu bisa langsung di sini dan sambil mengerjakan atau sambil mengakses fitur-fitur lain atau mengakses hal lain di handphone kita seperti itu ya. Ketika kita langsung share ke WhatsApp juga, misalnya dari galeri ya, galeri kita share ke WhatsApp, itu WhatsAppnya akan mengambang seperti ini. Ini memudahkan banget ketika kita ingin cepat membagikan gambar atau mengirim file seperti itu. Berikutnya fitur yang sangat penting menurut saya, dan ini akan bermanfaat banget ketika kita gunakan untuk keseharian kita ya. Kita aktifkan fitur keamanan pengecasan dan keamanan baterai. Caranya masuk ke pengaturan, terus masuk atau pilih baterai ya. Setelah itu kita pilih pengaturan lainnya. Oke, di sini ada pengoptimalan siaga tidur, kita aktifkan saja. Dan kita klik kesehatan baterai. Di sini ada kapasitas maksimal atau mungkin ini bisa dibilang battery health ya.
kesehatan baterai, booster baterai juga ini sudah aktif, dan pengisian daya yang dioptimalkan ini bisa diaktifkan sepanjang hari atau hanya di malam hari saja. Nah, di sini juga kita bisa cek grafik penggunaan baterai selama 24 jam terakhir. Kita bisa cek apakah ada yang mencurigakan ya. Biasanya kalau baterai atau penggunaan baterai yang tidak wajar itu grafiknya akan tajam, naik turunnya tajam banget ya. Berikutnya kita aktifkan penambahan RAM. Fitur ini hampir di semua tipe handphone itu ada ya, tapi beda-beda nih penambahannya, bisa berapa, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5. Untuk di Oppo A78 ini penambahan RAM-nya bisa 8 GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 16 GB. Cara settingnya gampangnya, tinggal masuk ke pengaturan, terus di scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada tentang perangkat, kemudian klik RAM dan penambahan RAM ya. Ini tergantung sobat sih, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Dan di sini penambahan RAM-nya punya 3 opsi, ada ditambah 4 GB, ditambah 6 GB, dan ditambah 8 GB. Jadi sobat bisa sesuaikan dengan kebutuhan sobat nih, mau ditambah berapa RAM-nya. Oke, kalau semua fitur sudah kita setting, semua fitur sudah kita aktifkan, saatnya kita mengunci layar handphone kita ya. Ya, kita nggak mau kan gitu ya HP kita dimainkan atau misalkan HP kita diakses oleh orang lain gitu ya. Cara settingnya tinggal masuk ke pengaturan, terus di sini ada kata sandi dan keamanan. Ada 2 opsi kunci ya. Di sini ada 3 maksud saya, ada wajah, sidik jari, dan ada kata sandi kunci layar, atau bisa juga menggunakan pola sih nantinya. Kalau saya di sini merekomendasikan menggunakan kata sandi dan juga wajah ya. Tapi kalau misalkan sobat mau sensor sidik jari juga tidak masalah, itu bagus banget. Sobat bisa aktifkan sidik jari karena sidik jarinya udah di layar di sini, jadi udah canggih banget ya. Kenapa saya menggunakan wajah dan kata sandi? Karena kan ketika kita mengaktifkan kunci wajah, itu akan diminta kata sandi ya, otomatis selalu 2 nih kata sandi dan ada opsi satunya. Kalau misalkan menggunakan wajah itu, ketika kita menggunakan handphone di tempat umum, orang lain yang kayaknya itu HP kita nggak pakai kunci gitu loh. Tapi misalkan ketika handphone kita dipegang sama orang lain, itu ada kuncinya gitu, karena wajahnya tidak sama. Ya, itu salah satu fitur yang saya gunakan sih. Tapi sobat bisa pilih kunci yang mana aja ya, bisa disesuaikan dengan keinginan sobat. Dan jangan sampai lupa ya, biasanya kalau kita setting wajah atau sensor sidik jari, kita akan lupa dengan settingan kata sandi yang ini. Nah, ini jangan sampai lupa supaya nanti tidak kesusahan pas kita tidak bisa mengakses kata sandi menggunakan sidik jari atau wajah ya. Karena ketika handphone kita di restart, itu akan otomatis menggunakan kata sandi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kata sandi privasi. Ini penting banget sih buat sobat yang pengen memanfaatkan semua fitur yang ada di handphone Oppo. Contohnya ada fitur kunci aplikasi, terus sembunyikan aplikasi gitu ya. Itu harus mengaktifkan kata sandi privasi. Tapi sobat juga jangan sampai lupa nih kata sandi privasinya. Nah, ketika setting kata sandi privasi itu saya sarankan sobat mengingat pertanyaan keamanan yang dibuat ketika membuat kata sandi privasi ya. Ini pertanyaannya ada yang default atau pertanyaan khusus. Pertanyaannya ini ditulis aja di buku catatan atau dimanapun yang bisa sobat akses dengan mudah. Terus juga atur email pemulihan yang bisa sobat akses gitu. Ketika lupa kata sandi privasi, bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk mengakses kembali kata sandi privasi. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, berikutnya kita akan setting always on display ya. Caranya masuk ke pengaturan, terus ke wallpaper dan gaya. Di sini ada tampilan selalu aktif, bisa langsung diklik ya. Untuk AOD di Oppo A78 ini simple aja. Jadi hanya ada jam, terus tanggal. Tanggal ini bisa kita aktifkan atau nonaktif, ada baterai dan juga notifikasi ya. Belum ada info kontekstual seperti di seri Reno. Dan ini modenya bisa kita atur, ada mode hemat daya yang akan hilang nih AOD-nya. Jadi si jam ini akan hilang ketika setelah beberapa saat ya. Terus juga ada mode terjadwal, terus ada mode setiap hari. Kalau ini akan tetap muncul gitu.
Ini bisa disobat sesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Oke, di sini juga bisa atur warna. Ini palet warna yang bisa sobat sesuaikan. Kalau saya sih senangnya yang default aja. Terus juga ada pengaturan cepat. Kalau ini icon yang di atas ya, bisa disetting dengan model bulat, membulat, atau ada rombus, segi lingkar ya. Aku baru tahu ada segi lingkar namanya. Ada persegi, ini bisa sobat sesuaikan. Dan juga ada animasi sidik jari ketika kita membuka kunci dengan sidik jari. Ada juga cahaya tepi ya. Ini buat notifikasi, bisa kita pilih 3 warna. Sobat bisa pilih yang sobat suka. Oke, itu tadi settingan-settingan atau fitur-fitur yang bisa sobat coba aktifkan di Oppo A78 4G. Nah, buat sobat yang belum punya Oppo A78 4G, ini bisa order langsung di BJSL ya, di Jalan Sua nomor 214 Majalengka, atau buat yang di luar kota bisa order lewat aplikasi BJSL. Download dulu aplikasinya di Play Store. Bisa juga lewat marketplace, ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan di Shopee BJSL tentunya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.